Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Risen. Risen adalah sebuah film yang bergenre fiksi ilmiah dan menceritakan tentang invasi alien. Sebuah meteor jatuh ke bumi, mengeluarkan gas beracun dan membuat seluruh penduduk yang tinggal di sebuah desa kecil meninggal. Peristiwa tersebut disusul dengan kejadian misterius lainnya yang mengancam peradaban manusia di seluruh dunia. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah catatan sejarah bangsa Amerika mengenai penampakan benda asing di angkasa. Mereka meyakini bahwa benda tersebut bukan berasal dari bumi. Mereka juga menerima laporan dari para pilot yang melihat objek asing berkecepatan tinggi. Sejak kejadian tersebut, pihak militer memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi dan penelitian sebagai langkah antisipasi terhadap invasi makhluk asing. Lalu scene berganti ke masa sekarang. Di sebuah desa kecil yang bernama Badger, Pennsylvania, ada keluarga kecil sedang makan malam bersama. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba rumah mereka tuh bergetar kencang. Lalu terdengar ada suara benda jatuh dengan sangat keras di dekat rumah mereka. Goncangan tersebut menimbulkan kerusakan kecil di dalam rumah. Mereka tidak terlihat mengalami luka serius, namun seorang anak perempuan mengalami mimisan. Sang ayah menyadari kalau di dalam rumah tercium bau gas yang sangat menyengat dan sepertinya sangat beracun. Kemudian satu persatu dari mereka muntah darah dan malam itu seluruh anggota keluarga tewas seketika. Peristiwa itu menjadi berita utama keesokan harinya. Dilaporkan sebuah ledakan besar menimpa sebuah desa kecil bernama Badger. Kejadian tersebut secara misterius memakan banyak korban jiwa dan tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka tewas karena gas mematikan yang mencemari udara di wilayah tersebut. Reporter yang sedang berada di sana juga melaporkan bahwa saat ini kota ditutup. Pihak militer juga sedang melakukan investigasi. Mereka berspekulasi akan meledaknya sebuah pabrik kimia atau mungkin bom kimia yang sengaja diledakkan teroris di tempat tersebut. Kemudian di tempat lain, pihak militer mendatangi rumah seorang ilmuwan yang bernama Dr. Lauren. Ia adalah seorang eksobiologi atau ilmuwan yang mempelajari kehidupan di alam semesta. Mereka meminta Lauren untuk membantu menyelidiki kejadian misterius yang menimpa kawasan tersebut. Lalu di markas militer, seorang kolonel yang bernama Roger mengenalkannya dengan David, seorang astrobiologi yang akan membantunya. Ledakan besar yang terjadi di Badger ternyata berasal dari sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Anehnya, meteorit tersebut mengeluarkan gas beracun yang membunuh seluruh penduduk desa. Mereka menghadapi kejadian yang belum pernah mereka alami. Maka dari itu, pihak militer membutuhkan ilmuwan untuk membantu penyelidikan. Mereka diminta pergi ke sana, mengumpulkan sampel lalu kembali ke markas. Setelah bersiap, kedua ilmuwan ini pun dikirim ke sana. Tentunya mereka menggunakan baju pelindung agar tidak terkontaminasi gas beracun. Setelah sampai di sana, mereka tidak menemukan apapun, hanya sebuah kawah yang tidak terlalu besar di permukaan tanah. Lalu Lauren melihat ada sebuah benih pohon tumbuh di sana. Hal itu sangat aneh dikarenakan udara di daerah tersebut sudah terkontaminasi gas beracun. Ia tidak melaporkan temuannya itu kepada pihak militer, hanya memotretnya kemudian melanjutkan analisa di rumah. Lauren kemudian mencari artikel yang berkaitan dengan kejadian saat ini. Lalu ia menemukan sebuah video kesaksian seorang yang berasal dari negeri Rusia. Video tersebut diunggah pada sebuah situs dark web yang menyimpan banyak rahasia dunia. Seseorang dalam video tersebut mengatakan kalau ia pernah mendengar peristiwa yang sama beberapa tahun yang lalu. Ia mengetahuinya dari tetangganya yang juga seorang anggota militer. Beberapa hari setelah terdengar ledakan, ada sebuah pohon besar yang tumbuh di tempat tersebut. Namun saat ini pohon itu sudah dihancurkan. Tidak ada informasi lebih lanjut di mana lokasinya karena setelah wawancara selesai, pihak militer Rusia menangkap dan mengeksekusi saksi mata tersebut. Kemudian di sebuah fasilitas karantina, para dokter mencoba mengautopsi salah satu jenazah. Korban dulunya diketahui bernama Robert. Saat sedang melakukan pembedahan, tiba-tiba muncul sebuah cairan misterius dari dalam tubuhnya. Gak lama kemudian, cairan itu terserap kembali dan secara ajaib tubuh yang baru saja dibedah itu menyembuhkan diri sendiri. Tiba-tiba jenazah itu bangun dan terlihat seperti hidup kembali.
Dan di saat yang bersamaan, semua jenazah yang disimpan di sana juga bangkit dari kematian. Kejadian itu langsung membuat geger dan para wartawan pergi ke sana untuk meliput berita. Seorang pejabat meminta para ilmuwan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Lalu David berkata, dari total ratusan korban ada 49 orang yang bangkit dari kematian. Dokter menemukan kalau di dalam tubuh mereka terdapat zat yang berasal dari serpihan meteorit. Zat tersebut berujung pada transformasi organ internal mereka. Struktur DNA mereka berubah menjadi bentuk kehidupan baru. Namun untuk saat ini mereka masih terlihat seperti mayat hidup. Selain itu, para ilmuwan juga menyadari kalau mayat hidup tersebut selalu menghadap ke arah tertentu. Lauren kemudian memberikan laporan kepada kolonel kalau peristiwa yang sama pernah terjadi di Rusia. Pihak Rusia memang menyembunyikan hal tersebut, namun mereka sebenarnya adalah korban dari target serangan yang belum diketahui dari mana asalnya. Dalam hal ini kemungkinan terbesar adalah serangan makhluk asing. Pihak Rusia langsung menghancurkan sebuah pohon besar yang tumbuh di sana sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah peristiwa yang terjadi saat ini pernah terjadi sebelumnya dan ada kemungkinan akan terjadi lagi di kemudian hari. Jika meteor tersebut jatuh di berbagai tempat sekaligus, maka kematian massal tidak dapat dihindari. Tentunya hal ini akan berdampak pada musnahnya peradaban manusia. Karena itu, pihak militer mengumumkan situasi darurat dan berjaga-jaga akan kemungkinan yang terburuk. Setelah itu, mereka pergi ke ruangan karantina untuk melihat mayat hidup itu kembali. Seperti yang sudah mereka ketahui kalau mayat hidup itu selalu menghadap ke satu arah, yaitu arah utara. David pun menduga kalau mereka menghadap langsung ke desa Badger, tempat di mana meteorit itu berada. Lalu sebuah stasiun televisi menyiarkan berita bahwa telah terjadi peristiwa aneh di desa Badger. Ada sebuah objek mirip pohon tumbuh besar dan masih berkembang. 2 hari sebelumnya, David dan Lauren tidak mendapati pohon tersebut berada di sana. Lauren pun menduga kalau pohon itu berasal dari benih pohon yang pernah ia temukan. Para ilmuwan pun langsung meyakini kalau sesuatu yang tumbuh di sana benar-benar berasal dari luar angkasa. Pohon tersebut mengeluarkan gas yang sangat beracun dan menciptakan atmosfernya sendiri di tempat tersebut. Bisa diambil kesimpulan bahwa meteorit itu membawa benih yang memang sengaja dikirim ke bumi untuk ditumbuhkan, lalu membuat area sekitar memiliki alam atau atmosfer yang cocok untuk kehidupan mereka. Para ilmuwan dan militer pun langsung pergi ke sana untuk melihat secara langsung. Benih pohon yang awalnya sangat kecil itu tumbuh menjadi pohon raksasa hanya dalam 2 hari. Pihak militer juga membawa mayat Robert dan meletakkannya di depan pohon tersebut. Mereka berspekulasi apakah sumber kehidupan mereka berasal dari sana. Dan benar saja, Robert benar-benar hidup bahkan bisa berbicara. I cannot go back with you. Ternyata atmosfer yang tercipta di tempat tersebut memang diperuntukkan untuk mereka. Welcome to Earth. Lalu Robert berkata kalau ia tidak bisa ikut kembali dengan mereka karena selain di tempat ini udara tidak cocok baginya. Tentu saja hal tersebut sesuai dengan pendapat para ilmuwan di mana benih itu merubah area tersebut menjadi rumah bagi mereka. Secara mengejutkan, Robert meminta berbicara dengan Lauren. Kolonel pun menyiapkan beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan kepadanya. Mereka harus tahu dari mana mereka berasal dan apa tujuan mereka ke bumi. Lalu Robert mengatakan kalau planet mereka sudah tidak layak untuk dihuni dan diambang kehancuran. Mereka mencari rumah baru dan tempat itu adalah bumi. Benih yang mereka tanam tidak tumbuh dimanapun, namun berhasil tumbuh dengan baik di bumi. Robert kemudian berkata bahwa mereka menemukan bumi melalui sebuah koordinat yang dikirimkan seorang manusia kepada mereka. Ia menyebut dirinya Supernova 94. Dia mencari dan melakukan kontak dengan mereka. Lauren pun menjadi bingung siapa sosok Supernova 94. Robert kemudian memperhatikan 2 ilmuwan sedang mengambil sampel pohon dan meminta mereka pergi. Namun Lauren mengatakan kalau pihak militer tidak akan membiarkan hal ini berlanjut. Mereka akan segera menghancurkannya karena udara menjadi sangat beracun dan bisa menewaskan banyak orang. Bumi adalah milik manusia, sudah pasti mereka akan menjaganya. Lalu Robert berkata kalau bangsanya akan merubah bumi dan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka. Dan ternyata Robert memiliki kemampuan pengendalian pikiran.
Ia mempengaruhi pikiran para ilmuwan untuk membuka baju pelindung mereka. Para tentara pun berusaha membunuh Robert. Sayangnya, kekuatan telepati miliknya membuat mereka semua tidak mampu berbuat apa-apa. Para tentara membuka helm pelindung kemudian menembak satu sama lain. Namun anehnya, Lauren tetap dibiarkan hidup oleh Robert. Setelah mengetahui kejadian tersebut, markas pusat mengirim sebuah pesawat untuk meledakkan tempat tersebut. Sayangnya, usaha mereka sia-sia karena tempat itu memiliki sebuah pelindung yang tidak terlihat. Beberapa hari kemudian terjadi hal-hal misterius di berbagai tempat. Mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan dan asap tebal mulai masuk ke kota-kota besar. Tanah penduduk mulai tidak subur, tanaman banyak yang mati dan membusuk. Darurat militer pun diberlakukan di seluruh dunia. Berita mengenai sosok supernova 94 yang mengirimkan koordinat kepada alien juga menjadi viral di dunia maya. Sebagian besar berpikir bahwa manusia sedang berada di ambang kepunahan massal. Masyarakat di seluruh dunia pun menggelar doa bersama. Lalu suatu hari, Lauren seorang diri pergi menuju ke tempat di mana pohon itu berada. Ia menemukan Robert berada di depan pohon tersebut lalu bertanya apa yang sebenarnya akan terjadi. Robert mengatakan bahwa segalanya akan dimulai saat ini juga. Hal tersebut terjadi berkat apa yang Lauren lakukan sebelumnya. Benih pohon yang sebelumnya ia temukan ternyata adalah benih terakhir yang mereka miliki, sekaligus menjadi harapan terakhir mereka. Kemudian Robert mengulurkan tangannya kepada Lauren. Ia juga memiliki kemampuan untuk membawa pikiran seseorang mengingat kejadian di masa lalu meskipun telah melupakannya. Saat itu Lauren masih kecil dan ia bersama ayahnya sedang pergi ke suatu tempat rahasia yaitu Area 51. Sang ayah menerima laporan bahwa ada warga lokal melihat pesawat alien melintas di angkasa. Lauren kecil mendengar percakapan para ilmuwan kalau alien yang turun dari pesawat mencoba menanam sesuatu. Alien tersebut memiliki teknologi canggih namun tidak bersahabat. Mereka juga memiliki sayap yang digunakan untuk terbang. Untungnya udara atau atmosfer di bumi tidak cocok untuk mereka dan menghambat aksi mereka. Lauren kecil yang penasaran masuk ke sebuah ruangan dan menemukan alien itu berada di dalam sebuah kapsul. Saat mencoba melihatnya, alien itu ternyata masih hidup dan melakukan interaksi dengan Lauren. Sekilas ia diperlihatkan keadaan planet alien yang sudah sekarat lalu pingsan. Sejak kejadian itu, Lauren berubah menjadi sangat cerdas. Ia merancang sebuah desain roket di umur 8 tahun dan memiliki ketertarikan tinggi terhadap luar angkasa. Kepribadiannya juga berubah menjadi tertutup, bahkan Lauren selalu berkata kalau dirinya adalah alien dan ingin pulang. Suatu ketika, Lauren menciptakan sebuah alat komunikasi sederhana. Ia menggunakannya untuk melakukan kontak dengan kehidupan cerdas di luar angkasa. Ia juga menyebutkan kandungan atmosfer di bumi serta koordinat lokasi planet bumi. Dalam pesannya tersebut, Lauren menyebut dirinya Supernova 94. Hal-hal aneh yang dilakukan Lauren pun membuat orang tuanya khawatir. Mereka membawa Lauren ke dokter untuk diperiksa. Lalu dokter mengatakan kalau mereka menemukan DNA misterius dalam sel darah Lauren. Dokter juga berkata kalau ia berubah menjadi sesuatu yang lain, separuh manusia dan separuh lagi tidak diketahui. Lauren pun menangis setelah kembali mengingat kenangan tersebut dan menyadari bahwa semua terjadi karena dirinya. Lalu Robert mengatakan kepadanya selamat datang kembali di rumah. Setelah itu Robert melepas helm pelindungnya dan tentu saja karena Lauren memiliki DNA seperti Robert, ia dapat bernafas pada atmosfer tersebut. Di saat yang bersamaan, sebuah benda aneh mirip telur raksasa mendadak muncul dari dalam tanah. Benda itu muncul di seluruh dunia dan gak lama kemudian telur-telur itu meledak lalu mengeluarkan asap tebal berwarna hitam. Asap itu menghampiri kota-kota dan menewaskan siapapun yang berada dalam jangkauannya. Ternyata telur-telur itu berasal dari akar pohon yang sudah menjalar ke seluruh belahan dunia. Sejak saat itu, bumi tidak lagi mampu menopang kehidupan bagi spesies yang membutuhkan oksigen di bumi. Seluruh planet telah bertransformasi menjadi tempat tinggal alien. Tidak ada tempat untuk lari ataupun bersembunyi. Manusia tersisa hidup dengan tabung-tabung oksigen yang ada. Namun setelah tabung oksigen terakhir habis, itulah akhir dari kehidupan manusia. Film ditutup dengan sosok Lauren yang mengeluarkan sayap lalu berkata, "Akhirnya aku pulang."
Oke, jadi penjelasan dari film ini adalah saat Lauren mendekati kapsul alien tersebut mentransfer kecerdasan serta DNA dalam dirinya yang membuat Lauren berubah. Fakta berikutnya, Lauren adalah sosok supernova 94 yang pada akhirnya mendatangkan benih pohon tersebut ke bumi. Manusia yang terkena asap hitam itu juga sudah pasti akan berubah seperti Robert. Mereka menggunakan tubuh manusia lalu mengubah DNA untuk menjadi bentuk kehidupan baru mereka. Dan itulah alur film Rising 2021. Jika teman-teman punya kesimpulan yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.